Hi guys, welcome back to my channel. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan sharing, berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana caranya menembak yang ideal ya, terutama untuk sebuah perlombaan event ya. Event-event yang sering saya gemar untuk ikuti yaitu kegiatan menembak dengan 3 posisi ataupun yang standing, yang di multi range ya, itu di berbagai jarak ya. Jadi ada beberapa hal yang kira-kira wajib kita lakukan sebagai seorang atlet petembak ya. Disiplin-disiplin apa yang harus kita latih sehingga kita bisa ya minimal punya prestasi atau menyalurkan hobi kita dengan baik dan benar. Oke teman-teman, pertama yaitu senapan yang digunakan yaitu senapan yang akurasinya cukup bagus. Artinya groupingnya ya sekitar 1 jari lah ya, 1 jari kelingking ya, sekitar koin uang 25 perak, 50 perak yang zaman dulu ya. Kalau udah bisa grouping begitu di jarak 30-50 meter, sudah layaklah senapan itu menunjang untuk teman-teman bisa pakai untuk mengikuti sebuah event ya. Kalau kemampuan skill teman-teman bagus tapi senapannya ngacak karo-karuan ya, perkenaannya tidak jelas, kadang di sini kadang ke sana, dan mungkin sebesar kaleng peluru. Ini tidak bisa ya, tidak bisa untuk teman-teman bisa menjatuhkan metal siluet yang akan ditembak, karena ya ngaco nanti susah sendiri. Nah, itu dari segi senapannya. Kemudian teleskop yang dipakai cukup bening dan bisa melihat target dengan jelas ya. Kebetulan hari ini teleskop yang saya pakai itu teleskop buntung ya, yang pendek, jadi non parallax. Memang saya punya juga yang teleskop panjang yang ada parallax, cuman repotnya ketika kita mengikuti satu event multi range, kita akan kepayahan untuk menyetel parallax untuk membuat fokus. Kalau yang seperti ini teman-teman, ini non parallax, jadi di jarak berapapun ya sama aja, tetap bening gitu loh. Jadi kita bisa menembak, terutama berburu pun lebih cepat untuk meng-aiming target ya, kira-kira seperti itu. Kemudian senapannya cukup berat, senapannya juga ya tidak membebani teman-teman, harus sesuai dengan body kita yang enak gitu ya. Kalau senapannya terlalu berat juga nggak bagus ya, itu terlalu menguras energi kita untuk mempertahankan senapan bisa mengarah dengan tepat kepada sasaran. Hanya ini dalam sebuah perlombaan metal siluet itu biasanya ada 20 sasaran ya. Kalau senapan teman-teman berat itu sudah tembak 10 kali udah ngos-ngosan, capek, ditambah lagi dengan tremor gugup ya, demam lapangan ya, apalagi yang menghadirinya bos-bos, komandan-komandan yang mensponsori acara itu. Kita biasanya walaupun di rumah udah bagus tembakannya, sampai ke lapangan kadang-kadang nggak kena-kena juga karena gemetaran ya, tremor. Nah seperti itu. Ini ada beberapa trik yang di sharing sama teman saya bagaimana mengatasi tremor, yaitu harus sering-sering latihan bersama dengan teman-teman yang satu minat atau satu klub menembak dengan kita, sehingga kita terbiasa untuk dilihat orang, kita terbiasa untuk disoraki orang atau diejekin orang. Jadi kita tenang aja. Nah seperti itu. Kalau sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, banyak orang yang melihat kita menembak, kita akan lebih tenang ketika mengikuti event. Jadi jantung kita tidak deg-degan, sehingga kita tidak tremor. Nah kemudian peluru yang dipakai dalam sebuah event yaitu peluru 4,5 mm ya teman-teman.
atau 0,177 kaliber. Nah, ini peluru yang halal di negara kita, ya, terutama untuk event-event menembak senapan angin, ya, senapan angin PCP ataupun yang kuklik. Nah, ini teman-teman yang saya pakai. Kebetulan ini cocok dengan laras saya Hercules, juga KYS itu bagus juga untuk senapan saya. JBS Monster, mantap juga tuh, ya. Jadi tergantung teman-teman. Ada beberapa teman saya yang punya senapan cocoknya sama Hercules, tapi nggak bisa sama KYS atau nggak bisa sama JSB Monster, ya, seperti itu, JSB Heavy. Nah, jadi cocok-cocokan ya, masing-masing senapan itu punya karakter sendiri, punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kita wajib untuk mengetahuinya, ya. Kita wajib untuk mencari tahu karakter dari senapan kita masing-masing. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memakai magazine, ya. Ini 14 round, ya, untuk mempercepat kita, ya. Ini sama isinya Hercules, peluru Hercules, ya. Untuk ketika kita nanti menembak bisa lebih cepat. Kalau di dalam event itu kadang-kadang ada yang boleh pakai magazine, ada yang tidak boleh pakai magazine. Jadi harus dimasukin satu persatu seperti ini, ya. Dimasukin satu, ya. Tutup, tembak, masukin lagi. Jadi seperti itu. Kita cancel, ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing panitia biasanya ketika meeting, rapat, itu punya persetujuan sendiri, tergantung dari saat itu mereka meeting dan technical meeting dan memutuskan apa-apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi tergantung ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan melihat di video ini juga. Sebentar, saya akan cut dulu. Nah, apa saja yang saya biasa lakukan, latihan-latihan apa yang biasa kita lakukan di rumah, ya, untuk membiasakan diri kita dengan senapan kita, untuk membiasakan kita meng-aiming yang tepat, menembak dengan baik. Oke teman-teman, saksikan yang berikut. Nah, ini teman-teman, kita bisa membuat titik-titik, ya. Kita bisa membuat titik-titik seperti ini, kecil-kecil, banyak. Jadi di berbagai tempat sudut tembak. Jadi ini saya tidak tembaki, ya teman-teman. Ini namanya dry fire. Kita hanya berlatih untuk meng-aiming teleskop kita di titik tengahnya bisa bertahan di sini, ya. Kemudian kita menarik pelatuk, tapi tidak dengan peluru dan tidak juga dengan menarik grendel, ya. Jadi senapannya tidak bunyi, tidak perlu mengeluarkan peluru untuk latihan. Nah, seperti ini. Ini juga cara penghematan dan juga membiasakan kita untuk melakukan penembakan yang baik di berbagai sudut dan ketinggian. Nah, itu tujuannya ya teman-teman, supaya ketika kita di event lomba kita udah biasa dengan berbagai ketinggian. Karena untuk multi rank belum ada ketentuan ketinggian untuk jarak 18, 27, 33, 41 meter. Itu ketinggiannya berapa itu belum jelas, karena multi rank adalah olahraga keterampilan berburu sebenarnya, ya. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Kita bisa membiasakan diri dengan titik-titik aiming seperti ini, kecil-kecil aja. Dan jarak yang saya pakai karena ini di rumah, ya, ini 10 meter, ya. Saya berdiri dari arah sana 10 meter, ya, dari situ sampai ke sini itu 10 meter. Ini sangat bagus untuk berlatih ya teman-teman. Makanya saya terbiasa untuk aiming dan juga menarik pelatuk, ya. Timingnya itu yang sangat penting ya teman-teman. Makanya kalau saya menembak sekarang ya cukup cepat. Waktu yang saya perlukan untuk aiming dengan tepat itu tidak lama-lama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke part berikut. Ya, kemudian teman-teman, bagaimana berlatih menembak posisi berdiri. Saya akan berbagi di sini. Yang pertama yaitu
posisi kaki, tapi sulit saya menggambarkan karena saya kameranya sendiri nih ya. Jadi posisi berdirinya seperti ini ya secara keseluruhan. Terus kemudian posisi pipi kita, harus di chip plate, sandaran pipi. Seperti ini. Letak tangan kita kalau kurang tinggi kita bisa naikin ini dengan jari ya, tangan kiri kita, atau bisa seperti ini, tergantung kebutuhan ketinggiannya yang akan kita tembak. Nah kemudian ingat, jari tidak boleh masuk ke trigger sebelum pasti yang akan ditembak. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian posisi tangan kanan, butt plate-nya harus sandar di pundak kita, di sekitar dekat ketiak. Nah, terus pipi kita sandar di sandaran pipi ini. Bagaimana kita berlatih setiap hari seperti itu, perkenaan pipi kita di butt plate ini, itu harus kita pakai waktu kita latihan. Intinya waktu kita latihan sama waktu kita menembak di event atau berburu, itu pun harus tetap sama. Perkenaan pipi kita di butt plate ini supaya tidak berubah, karena itu mempengaruhi sekali dengan perkenaan tembakan kita ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Posisi tangan kiri kita, siku ini menempel di pinggang ya, nempel. Jadi senapan ini seperti kita peluk ya. Ya, senapannya harus stabil, tidak boleh goyang-goyang. Nah, dengan begitu kita akan bisa menembak dengan tepat. Apalagi teman-teman, posisi retina kita ini harus terus sama dengan posisi vertikal, tengahnya, crossnya, atau sekarang teleskop seperti ini ada titik tengahnya dan bisa menyala. Nah, seperti itu. Jarak dari teleskop ke mata kita ya harus sama. Ya seperti itu kita berlatih, ya seperti itu waktu kita praktek. Ya jadi tidak boleh mundur maju kepalanya. Itu nanti akan mempengaruhi perkenaan. Kita harus fokus. Pertama kita lihat sasarannya dulu. Jadi jangan langsung matanya masuk ke teleskop, tapi sasaran kita lihat dulu, kemudian senapan kita arahkan, baru mata kita masuk. Ya kita lihat teleskop lurus dengan apa yang akan kita tembak sasarannya, metal silhouette atau target yang akan kita tembak. Oke teman-teman, berikut saya akan contohkan bagaimana menembak. Mungkin video ini tidak sempurna ya teman-teman, karena keterbatasan saya mengambil gambar sendiri dan yang untuk kameramennya tidak ada. Oke ya teman-teman, yang penting pelajarannya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan segera menembak 3 metal silhouette ya, 3 sasaran ya, semoga bisa kena 3-3-nya. Semuanya. Thank you teman-teman sudah nonton video ini, tutorial, sebenarnya bukan tutorial ya. Nah, sharing lah bagaimana caranya menembak metal silhouette dengan tepat. Terima kasih. Silahkan tinggalkan like, juga di komen-komen, dan share video ini, dan yang paling penting subscribe. Bye.